Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Syarahman. Di sini kompak kami akan memberikan tips nih untuk kalian yang ingin mempunyai konten viral. Dan yang pertama adalah kita harus tahu dulu dong apa sih konten viral itu. Yap, jadi konten viral itu konten yang isinya mampu memancing pembaca atau readers untuk membagikan konten tersebut kepada teman-temannya melalui media sosial ataupun blog pribadi mereka, bahkan sampai ke private message loh, seperti WhatsApp, Line, mungkin DM Instagram. Dan kalian tahu nggak sih, kalau setiap menit itu ada 2.460.000 konten yang banyak diposting di Facebook. Jadi user media sosial itu nggak segan-segan loh untuk membagikan apapun jenis konten apabila itu pas buat mereka gitu. Dan semakin banyak orang yang membagikan kontenmu, maka semakin besar juga pula tingkat traffic blog kita. Nah, faktanya hampir sebagian blogger membagikan kontennya di media sosial melalui forum-forum di grup WhatsApp, terus grup Line bisa juga gitu. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana sih cara kita untuk membuat konten kita menjadi viral? Oke. Yang pertama adalah kita harus mengenal pembaca kita dulu nih. Jadi kita harus mengetahui apa sih motivasi yang membuat mereka membaca ataupun membagikan konten kita. Jadi ada 5 motivasi yang membuat pembaca kita memposting konten kita. Yang pertama adalah hanya untuk sekedar hiburan dan menambah wawasan orang lain, misalnya kita men-share info-info terbaru atau terkini. Yang kedua idealnya sebagai bentuk definisi diri, misalnya quotes motivasi, terus ungkapan perasaan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah demi menjaga hubungan pertemanan, misalnya kita update informasi mengenai hal yang kebetulan sama-sama disukai atau diminati. Misalnya nih, kalau perempuan biasanya akan men-share tips-tips diet kepada temennya, atau gimana sih cara mengecilkan pori-pori, dan lain-lain. Yang keempat adalah ingin berperan bagi lingkungan sosial. Misalnya, men-share berita kehilangan atau informasi lain yang bersifat urgent. Dan yang terakhir adalah untuk mendukung suatu produk atau hal lainnya, misalnya testimoni produk ataupun mereview produk-produk gitu. Nah, data menunjukkan bahwa 78% pengguna media sosial itu memiliki kelima motivasi itu sebagai alasan kenapa mereka mau membagikan suatu konten di media sosial mereka. Nah, yang kedua adalah pembuatan konten. Jadi, agar para pembaca mau memposting atau membagikan konten kita ke akun media sosial mereka, maka hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus membuatnya tampak smart atau menarik. Yang kedua, kita harus membuatnya tampak up to date. Yang ketiga, bernilai atau berguna bagi masyarakat. Bagaimana sih caranya? Caranya adalah yang pertama, kita harus membuat konten kita high quality atau mempunyai kualitas terbaik yang sesuai dengan NICE. Yang kedua adalah pastikan kalau konten kalian yang kamu buat itu berhasil menciptakan trust atau kepercayaan. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan dari pembaca, maka kita harus membuat konten yang menyebabkan pembaca merasakan beberapa emosi, seperti halnya berikut ini. Yang pertama ada kagum. Jadi perasaan kagum itu muncul ketika seseorang menemui sesuatu yang membuat dirinya ingin mengatakan wah ataupun wow. Dan perasaan kagum itu muncul saat melihat konten-konten yang sifatnya inspiratif. Contoh nyatanya itu terjadi pada pemirsa program Mario Teguh atau pada pembaca buku Si Anak Singkong dan buku-buku lain yang bertemakan inspiratif. Selanjutnya adalah emosi marah. Jadi, emosi marah itu muncul saat seseorang melihat sesuatu yang tidak biasa dan itu bersifat negatif. Dan artinya negatif di sini ialah pembaca merasakan adanya ketidaksesuaian antara apa yang ada dengan apa yang harusnya terjadi. Gitu. Saya Ziad Nabil Makarim. Surprise. Pengertian surprise memiliki kedekatan dengan kagum dan marah. Keduanya sama-sama membuat pembaca merasakan sesuatu yang wah, wow, dan lain-lain, entah negatif ataupun positif.
Sedangkan surprise muncul akibat dirinya mendapatkan sesuatu yang membuatnya gembira, senang, bahagia, namun secara tiba-tiba atau tidak terpikirkan sebelumnya. Selanjutnya ada cemas, kecewa, takut, penyesalan. Emosi ini muncul saat seseorang merasa terancam dari suatu hal, kebanyakan karena tidak ingin mengalami kondisi kehilangan atas sesuatu yang telah dimilikinya. Untuk menciptakan perasaan ini, pembuat konten biasanya membuat judul konten yang menggambarkan kehilangan sesuatu yang berharga yang akan dialami oleh pembaca. Selanjutnya ada nyaman. Emosi ini bertolak belakang dengan emosi marah, kecewa, takut, dan lain-lain. Emosi ini sifatnya positif dan membuat pembaca merasa nyaman. Selanjutnya ada alas. Emosi ini biasanya ditimbulkan karena adanya keinginan seseorang untuk sukses, memiliki banyak uang, jabatan, istri cantik, dan segala hal yang sifatnya material. Emosi las biasanya muncul saat pembaca menikmati konten mengenai perjalanan hidup seseorang saat menggapai keinginannya. Selanjutnya, agar pembuatan konten semakin mudah, berikut 8 tema konten yang bisa membuat pembaca mudah merasakan emosi. Yang pertama ada konten tabu dan kontroversi. Pro kontra yang masih berkembang di masyarakat menandakan bahwa masyarakat masih butuh atau masih haus akan informasi. Pro kontra lah yang membuat konten seperti ini malah menjadi terkenal dan mudah booming. Konten dengan tema seperti ini ingin membuat pembaca secara tidak langsung untuk berkomentar, entah itu pro ataupun kontra. Selanjutnya ada konten anti-mainstream. Konten anti-mainstream. Konten bertipe anti-mainstream biasanya dibuat dari tema-tema atau hal-hal yang biasa, namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Berbeda dengan konten tabu sebelumnya, kalau konten tabu berusaha mengangkat tema yang sudah ada, namun terpendam karena stigma sosial. Sedangkan konten anti-mainstream berangkat dari tema-tema biasa yang familiar, namun dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya ada konten populer. Berbeda dengan konten anti-mainstream, konten populer lebih cenderung menulis kembali hal-hal yang menjadi tren sesuai dengan bahasannya sendiri. Konten gila biasanya melewati batas wajar, mengejutkan dan tidak konvensional merupakan kriterianya. Dan lucu yaitu harus bisa membangkitkan kegembiraan dan perasaan lucu bagi pembaca. Apabila kamu tertarik dengan tema ini, kamu bisa. Saya Devina Mazaya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang konten luar biasa. Konten luar biasa berusaha menciptakan perasaan kagum pembacanya, atau efek wah pada saat pembaca melihatnya. Hampir sebagian besar selebgram atau selebriti Instagram menggunakan konten seperti ini untuk mempopulerkan akunnya. Karena itulah, konten luar biasa ini harus dibuat dan ditampilkan dengan lebih detail, jelas, dan lengkap. Selanjutnya tentang konten rahasia. Konten rahasia merupakan konten yang memadukan antara satu sudut pandang dengan sudut pandang yang lainnya. Contohnya konten ini. Konten ini terdiri dari dua sudut pandang penulisan. Sudut pandang pertama yaitu sudut pandang psikologi, dan yang kedua yaitu sudut pandang ilmu online marketing. Lalu, di mana sih rahasianya? Rahasianya hanya terletak pada saat pengkombinasian konten antara konten psikologi dan konten ilmu online marketing. Selanjutnya tentang konten inspirasional. Terlihat dari judulnya, konten inspirasional ini merupakan sejenis konten yang menceritakan perjalanan seseorang selama hidupnya. Sebenarnya, tidak harus cerita perjalanan hidup saja. Kalimat-kalimat motivasi juga bisa dijadikan alternatif. Langkah selanjutnya yaitu kita harus memperkuat judul konten. Judul merupakan elemen pertama yang berpotensi menarik pembaca. Agar lebih viral, buatlah judul seperti menampilkan nilai guna, terlihat impossible, terlihat menyimpan rahasia, keren, unik, spesifik, dan penting. Langkah selanjutnya yaitu persiapkan alat. Tools yang tepat merupakan senjata berikutnya yang harus dipersiapkan untuk memviralkan konten. Agar mudah dibagikan oleh pembaca, dalam setiap konten yang kita tulis harus ada tools yang memudahkan mereka membaginya. Langkah selanjutnya yaitu men-setting media sosial. Setting media sosial maksudnya melakukan beberapa hal yang bisa meningkatkan ketertarikan user saat melihat konten kita di media sosial. Salah satunya dengan menambahkan gambar atau foto. Langkah
Yang terakhir yaitu bagikan pada waktu yang tepat. Tak kalah penting dengan langkah-langkah yang sebelumnya, langkah terakhir ini ikut berperan dalam kesuksesan konten viral. Kapan sih waktu yang tepat untuk saya membagikan konten di media sosial? Jawabannya itu tergantung di mana sih sosial media yang ingin kamu bagikan kontennya. Contohnya itu Facebook atau Twitter. Update tweet bisa dilakukan sehari 3 kali, mengingat pola pergerakan tweet yang ada di Twitter itu cukup cepat. Sedangkan untuk Facebook 2 hari sekali merupakan jadwal update status yang pas. Pada akhirnya, perjalanan membuat konten viral ini emang cukup melelahkan ya. Namun hasilnya konten kita ini bisa bertebaran di media sosial. Mengingat konten viral merupakan konten yang dibuat khusus agar mendapatkan perhatian besar dari pembaca dan user pengguna media sosial, maka penentuan tema sesuai niche merupakan langkah dengan peringkat yang tertinggi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.